Oke, selamat datang kepada teman-teman akan JS Contest di video edisi yang ketiga. Video kali ini akan lebih menekankan mengenai spatial analysis. Oke, kita akan mulai dengan melakukan exercise menggunakan data vektor 2 dimensi yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, nanti akan coba kita lakukan analisis-analisis spasial seperti buffer, kemudian overlay analisis, kemudian spatial query, dan yang lainnya. Kita bisa buka Supermap ID desktop-nya. Oke, kita sudah mempersiapkan data di dalam UDB folder. Oke, kita klik kanan, kemudian kita open file data source. Kita pilih datanya. Modeling and Analysis UDB file, klik open. Kemudian kita expand datanya. Ini ada dua data, yaitu data road line dan model region, yaitu data vektor polygon. Kita buka datanya secara bersamaan dengan cara di blok, kemudian klik kanan, pilih Add to New Maps. Oke, ini ada dua layer dataset, yaitu layer polygon dan layer align. Yang pertama, kita coba melakukan buffer analysis. Oke, kita buat dulu tujuan untuk exercise kali ini. Tujuannya misalkan kita ingin melakukan pelebaran jalan, kita akan melakukan pelebaran jalan dan kita ingin menentukan kira-kira data-data mana, kira-kira bagian-bagian mana yang akan terpengaruh di bangunan berdasarkan pelebaran jalan tersebut. Artinya kita harus melakukan pertama buffer dulu sesuai dengan radius pelebaran jalannya. Ini hanya sebagai contoh. Misalkan kita klik jalan yang ini, kemudian kita masuk ke analisis. Jadi untuk spatial analysis kita terdiri dari vector analysis dan juga raster analysis. Untuk yang sekarang ini kita melakukan vector analysis yaitu buffer, kemudian kita create buffer zone. Nah, di sini kita bisa pilih data type-nya adalah jalan yaitu line, kemudian kita pilih buffer type-nya round dan buffer radiusnya itu adalah misalkan 20 meter. Kemudian kita bisa display result-nya di dalam maps dan juga di attribute. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan membentuk sebuah dataset baru, yaitu dataset buffer, yang dengan radius 20 meter. Ini cara kita melakukan buffer analysis. Buffer analysis juga kita kita bisa atur dulu layernya. Buffer analysis juga kita punya beberapa, ada multi buffer, artinya kita bisa mengatur radius lebih dari satu parameter radius. Jadi misalkan ada 20 meter, 30 meter, 40 meter, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui bangunan-bangunan mana yang terdampak gitu. Kita bisa melakukan spatial query. Kita klik dulu parameternya karena kita ingin menentukan bangunan mana yang terdampak dari pelebaran jalan, artinya parameternya adalah pelebaran jalan itu tersebut, yaitu buffer, dataset buffer. Kemudian kita pilih spatial query, 2D spatial query. Nah, kita pilih bangunan karena kita ingin mendeteksi bangunan mana yang terdampak. Kemudian pilih spatial query condition-nya adalah intersect. Kemudian kita pilih show result-nya di attribute table dan juga peta, dan kita bisa menyimpan hasilnya juga. Kita save, kemudian query. Oke, kemudian ini adalah hasilnya. Bisa dilihat ada highlight di petanya, bangunan mana yang terdampak, kemudian di atributnya juga, dan juga ada dataset baru yang terbentuk. Seperti itu. Kemudian sebenarnya bisa juga kita pakai overlay analysis, yaitu intersect. Jadi kita pilih intersect-nya adalah source datanya, misalkan adalah model region yang intersect dengan buffer. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya intersect result. Nah, hasilnya ini, yang intersect dengan buffer. Jadi bisa dilihat perbedaannya kalau di sini spatial query, kita melakukan spatial query, artinya kita mendisplay bangunan mana yang terdampak. Artinya dia akan mendisplay keseluruhan features dari bangunan itu tersebut. Tapi kalau kita pakai intersect, itu dia hanya mendisplay bagian-bagian yang terintersect dengan data buffer. Seperti itu perbedaannya.
Kemudian selanjutnya, teman-teman mungkin bisa coba sendiri overlay analysis yang ada di kolom analysis ini. Ada clip, union, iris, identity, kemudian update, dan lain sebagainya. Kita bisa close all windows-nya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke exercise selanjutnya. Oke, ini cara tadi kita meng-create buffer untuk line, point, dan region. Jadi kalau kita lihat buffer tuh sebenarnya bisa kita ubah left radiusnya dan right radiusnya, asalkan tipenya bukan round buffer. Karena kalau round buffer dia kiri dan kanan itu akan sama. Ini contoh multi buffer zone. Jadi kita bisa membentuk multi buffer zone dengan parameter yang berbeda untuk jenis dataset yang berbeda pula. Seperti ini contohnya, ini buffer 55, 65, 80, dan juga 90. Dan ini ada beberapa contoh overlay analysis. Jadi kita tinggal masukkan source datanya, kemudian overlay datasetnya, kemudian pilihan overlay analysis mana yang ingin digunakan. Kemudian klik OK. Nah, di Supermap juga kita bisa mengecek topologi error atau checking topologi error, dan ada berbagai jenis rules yang bisa kita pakai untuk topologi error. Mungkin saya bisa tunjukkan di desktop. Jadi kalau topologi error itu kita masuk ke topologi processing, kemudian 2D topologi processing. Kita masuknya ke data, kemudian topologi processing, kemudian pilih cek topologi. Nah, di sini ada berbagai jenis rules, ini bisa dipilih, misalkan kita ingin mengecek apakah ada yang intersect antara dalam satu dataset. Kita mungkin bisa bikin dulu contohnya, karena di data ini saya rasa nggak ada yang intersect. Ya, kita bisa bikin dulu, kita bisa edit data yang membentuk sebuah intersect. Misalkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan topologi, masuk ke data, kemudian cek topologi. Untuk model region, topologi rules-nya yang berlaku adalah untuk polygon. Misalkan saya tidak mau ada region yang intersect, atau region inside not overlap the region. Kita klik. Oke, sebentar. Kita klik OK. Dia akan mengecek keseluruhan dan apakah ada hasilnya, kita bisa drag hasilnya. Nah, bisa dilihat ada yang overlap antara satu region dengan region yang lainnya. Ini bagaimana caranya kita mengecek topologi error di Supermap. Seperti itu. Jadi dia akan membentuk dataset baru. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh rules untuk setiap jenis dataset yang berbeda. Jadi berbeda dataset, rules-nya juga berbeda pula. Kita ada rules untuk point, line, kemudian polygon, dan juga kombinasi dari beberapa dataset. Nah, selanjutnya kita masuk ke raster analysis. Jadi raster analysis tentunya adalah analisis yang ditujukan untuk dataset raster. Jadi di exercise kali ini kita akan membedakan beberapa jenis raster dataset, kemudian melakukan interpolasi, dan juga melakukan surface analysis untuk dataset raster. Oke, di Supermap untuk jenis dataset raster, kita itu membedakan menjadi 3, yaitu DEM model yang merepresentasikan elevation information, kemudian grid data yang merepresentasikan seperti temperatur, rainfall value, kemudian juga image data yang tidak merepresentasikan nilai value tertentu, hanya image-nya saja. Nah, untuk DEM dataset dan grid dataset itu adalah dataset yang seringkali digunakan untuk grid analysis. Dan hanya beberapa grid analysis function yang bisa digunakan untuk image dataset, seperti contohnya resample. Nah, jadi grid dataset ini simbolnya itu akan sebagai grid, tapi kalau image dataset simbolnya adalah sebagai image. Dan beberapa raster analysis itu hanya berfungsi untuk grid dataset.
Oke, yang pertama itu adalah interpolate to raster. Kita tujuannya akan membentuk raster dataset berdasarkan dataset point gitu, dengan mengestimasi nilai selnya menggunakan metode interpolasi dan juga interpolasi field type-nya harus berupa numerik. Itu contohnya kita akan membentuk isoland rainfall berdasarkan data sampel point dari rainfall tersebut. Ya, saya bisa close dulu. Kemudian saya buka data source. Kemudian masuk ke exercise 3. Data raster. Kemudian masuk ke raster analysis UDB. Di sini udah ada beberapa dataset yang bisa kita gunakan. Oke, perbedaannya bisa lihat di sini, ini DEM. DEM ini berbentuk grid. Kemudian ada juga yang berbentuk image, itu DEM ortho image. Jadi kalau DEM dia punya grid value dari elevation-nya. Saya mau buka datanya dulu di sini, ada data apa saja. Oke, hanya UDB-nya saja. Oke, selanjutnya kita punya data AWS ini. Jadi kita misalkan kalau data AWS ini adalah sample point. Kemudian kita lihat atributnya, klik kanan. Nah, di sini ada data temperature. Kita bisa jadikan ini sebagai parameter untuk interpolasi. Nah, interpolasi ada di mana? Itu ada di analysis. Kemudian ada di bagian raster analysis. Kita klik interpolation. Kemudian kita pilih interpolation analysis, metodenya yang mana yang mau kita gunakan. Misalkan kita pilih yang paling atas, yaitu inverse distance. Kemudian kita pilih fieldnya temperatur. Kemudian yang lainnya mungkin bisa dibentuk sebagai default. Kemudian klik next. Kemudian finish. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya akan berupa grid, bukan image dataset. Kita bisa drag hasilnya ke sini. Nah, dia akan membentuk sebuah interpolasi berdasarkan boundary data. Jadi bukan bentuk data, tapi boundary data. Kita lihat di sini, kalau kita ubah layer ordernya, seperti ini. Kemudian kita juga punya, misalkan saya punya shapefile China di sini, dan saya ingin mengcrop maps yang saya punya, interpolasi data yang saya punya sesuai dengan grid shapefile, sesuai dengan dataset shapefile. Caranya itu kita pertama klik dulu shapefile-nya, kemudian kita masuk ke maps, kemudian kita pilih map clip berdasarkan select object area clip. Nah, kita pilih dataset mana yang mau kita crop. Karena kita nggak butuh data yang lainnya, kita bisa hapus. Kemudian kita pilih yang interpolation, clipping area-nya inside, atau bisa juga outside. Klik OK. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, seperti ini data interpolasinya sesuai dengan dataset shapefile. Nah, kalau kita ingin melakukan query raster value, kita bisa menggunakan grid value. Grid value itu ada di layer properties, jadi klik kanan, kemudian masuk ke layer properties, kemudian pilih yang grid parameters. Kemudian kita bisa mendeteksi beberapa self value pada data interpolasi kita. Karena ini adalah data temperatur. Jadi self value-nya adalah sel temperatur. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan ekstrak isoline yang berdasarkan data interpolasi yang kita sudah buat. Oke, jadi ekstrak isoline juga sama, ada di analisis, kemudian pilih surface analysis, ekstrak isolines. Di sini datasetnya adalah dataset interpolation 3_1, kemudian kita bisa masukkan nama untuk result datasetnya, kemudian klik OK. Tadi juga kita bisa set range-nya, maksudnya set antara parameternya yang mau kita masukkan. Saya buka lagi. Di sini ada intervalnya. Misalkan saya intervalnya 100. Di sini ditentukan apa intervalnya 4 misalkan. Kita bisa ganti intervalnya 4.
Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya dari hasil isoline-nya. Saya bisa delete dulu. Maaf, tadi saya menggunakan data DEM, jadi bukan data interpolation 31, jadi kita ulangi lagi. Extract isoline, kita pilih dulu, jangan lupa pilih ke interpolation 3_1, kemudian parameternya kita ganti intervalnya 4. Klik OK, baru kita bisa drag hasilnya. Seperti ini hasilnya. Nah, intervalnya bisa kita ganti warnanya, misalkan jadi warna hitam atau warna putih. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengekstrak ISO regions berdasarkan dataset yang kita miliki. Caranya juga sama, kita tinggal masuk ke dataset, masuk ke analisis raster, yaitu extract ISO regions. Nah, pilih datasetnya interpolation 3_1, intervalnya juga misalkan 4, klik OK. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah ISO region-nya. Jadi dia akan membentuk region-region berdasarkan elevasi yang sama atau yang mirip. Oke, selanjutnya kita akan membentuk slope. Jadi slope itu akan merepresentasikan kemiringan dari dataset yang kita miliki. Kita akan melakukan exercise berdasarkan data DEM. Oke, jadi kita bisa close dulu yang ini supaya tidak berantakan. Kita akan melakukan slope analysis. Slope analysis itu ada di analysis, kemudian raster analysis, dan pilih slope analysis. Kemudian kita pilih datasetnya DEM, nah ini z-factornya berapa, slope unitnya angle, kemudian dataset yang dibentuk, resultnya apa. Kita klik OK, dan ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat ini adalah hasil DEM, dan ini adalah hasil slope. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melakukan aspek slope direction, itu juga sama, tinggal kita klik, tinggal kita cari di bagian analisis, kemudian aspek analisis, pilih datanya data DEM. Oke. Pilih datanya adalah data slope result, karena kita akan melakukan slope direction dari hasil slope result. Ini adalah hasil aspek analisisnya. Kemudian selanjutnya itu adalah ortho image. Jadi kalau ortho image itu kita akan memperlihatkan datanya itu seolah-olah mirip sebagai 3D data. Jadi mungkin ada shadingnya, tapi berbeda dengan hill shape. Kita coba untuk data DEM. Analysis, kemudian kita pilih ortho image. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini seolah-olah sebagai bentuk 3D. Walaupun sebetulnya ini sudah bisa kita buka sebagai 3D karena dia bentuknya grid. Caranya klik kanan, kemudian kita pilih add to new plane scene kalau misalkan dia tidak punya sistem koordinat. Artinya dia planar, jadi dia tidak punya sistem koordinat. Kalau misalkan dia tidak planar, kita baru bisa buka di spherical scene. Gitu. Tadi ortho image, terus kita bentuk lagi misalkan hill shade. Bagaimana cara membentuk hill shade? Sama, kita juga masuk ke analysis, kemudian surface analysis, dan pilih hill shade. Ini klik OK. Ini bisa diatur light parameter settingnya dari mulai azimuth dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat ini warnanya kan tidak seperti hill shade pada umumnya. Kita bisa tinggal ganti color table-nya, set color table. Kita pilih color table untuk elevasi. Gitu. Ini atau untuk hill shade. Set color table, klik kanan, hill shade. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah,
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengoverlay Hillshade result dari dataset DEM yang original dan juga kita akan men-set data DEM-nya itu layer transparansinya menjadi 35. Oke, kita punya original raster map. Raster map yang ini akan kita overlay dengan hasil Hillshade yang ini. Atau yang udah kita ganti. Kita tinggal drag dataset DEM-nya, tapi buat ini di bawah, buat ini di atas, sorry. Kemudian, kita set transparansinya, layer properties, kemudian set transparansinya. Sorry, transparansi di sini jadi 35. Nah, bisa dilihat ini akan muncul efek 3 dimensi dari dataset original, dari dataset original DEM-nya. Kemudian ini hasilnya. Oke, di sini ada berbagai macam jenis spatial analisis yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian, dari mulai interpolasi, hidrologi analisis, mungkin saya tidak akan bahas semuanya. Kemudian ada overlay analisis dan lain sebagainya. Ini beberapa sudah saya tunjukkan dan beberapa lagi belum. Mungkin teman-teman juga bisa melakukannya saat proses GIS Contest dibuat. Oke, saya rasa untuk spatial analisis bisa saya cukupkan sampai sekarang. Mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa dikirimkan di grup WhatsApp. Oke, jadi edisi keempat lebih ke arah 3D data dan akan disampaikan pada video edisi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video edisi selanjutnya.